Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kita akan bertemu kembali di materi kedua, yakni klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum mulai, marilah kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, klasifikasi makhluk hidup. Ini ruang lingkup materinya ada tiga. Yang pertama, ciri-ciri benda di sekitar kita, kemudian ciri-ciri makhluk hidup, dan yang terakhir pengklasifikasian makhluk hidup. Kita mulai dari yang pertama. Ciri-ciri benda di sekitar kita. Secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini terdiri atas benda hidup atau makhluk hidup dan benda yang tak hidup. Kalian sudah pasti tahu bedanya ya, karena masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri. Nah, coba kalian lihat apa persamaan dan perbedaan antara robot dengan anak kecil ini. Coba kita lihat. Persamaannya adalah anak kecil dan robot sama-sama dapat bergerak. Perbedaannya, robot tidak dapat tumbuh dan berkembang, tidak dapat bernapas, dan tidak dapat berkembang biak. Anak kecil dapat tumbuh dan berkembang, dapat bernapas, dan dapat berkembang biak. Anak kecil memiliki ketiga ciri tersebut. Nah, itulah perbedaan benda hidup dan tak hidup. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Di lingkungan sekitar terdapat banyak sekali benda. Ada mobil, motor, sepeda, sepatu, pensil, udara, papan tulis. Itu merupakan benda-benda. Setiap jenis benda mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya dari jenis benda lain. Perhatikan gambar ini. Ada mobil, tersusun dari apakah sebuah mobil ini? Nah, tentu kalian tahu ada rodanya, ada kacanya, kemudian ada besi, ada baja, dan sebagainya. Nah, ini jadi mobil ini termasuk benda yang cukup kompleks karena tersusun dari berbagai macam benda. Ciri-ciri benda di sekitar kita. Nah, kalau kalian amati benda-benda di sekitar kalian, pasti memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, ciri-ciri yang pertama ini bisa dari bentuknya yang berbeda. Ada yang segi empat, ada yang lingkaran, ada yang apalagi berbentuk segitiga dan sebagainya. Ukurannya, ukurannya benda itu bisa berbeda-beda pasti. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sangat kecil. Nah, yang ketiga bisa warnanya yang berbeda-beda. Kalian sudah tentu tahu warna itu banyak sekali ya. Kemudian keadaan permukaan benda juga bisa berbeda-beda. Maksudnya di sini ada yang permukaan bendanya halus, kasar, dan sebagainya. Yang kelima, bahan penyusun bendanya juga bisa berbeda-beda. Seperti pada gambar ini, kalau meja itu tersusun dari penyusunnya ya kayu, ada cat, ada paku, dan sebagainya. Jadi setiap benda memiliki penyusun yang berbeda-beda. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua ya. Kalau ini mungkin sudah kalian pelajari dari SD ya. Mungkin kalian juga sudah tahu apa aja yang membedakan makhluk hidup dengan makhluk yang tak hidup. Setidaknya di sini ada 9 perbedaannya. Yang pertama, makhluk hidup itu bergerak. Yang kedua, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Kemudian setiap makhluk hidup itu pasti bernapas. Entah itu tumbuhan, entah itu hewan, entah itu mikroorganisme, itu semuanya bernapas. Kemudian bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kelima, bisa memerlukan makanan atau membutuhkan nutrisi. Setiap makhluk hidup pasti butuh makan.
Yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh. Kalau pada manusia misalnya itu mengeluarkan keringat, mengeluarkan urin atau air kencing dan sebagainya. Yang ketujuh, berkembang biak. Berkembang biak ini artinya memiliki keturunan atau reproduksi, ya, memiliki anak. Nah, yang kedelapan, tumbuh dan berkembang. Nah, kalau tumbuh ini itu biasanya bertambahnya ukuran dari kecil menjadi besar. Nah, berkembang ini kemampuan dari organ-organ tubuh makhluk hidup yang semakin dewasa. Yang tadinya tidak bisa berlari, kemudian bisa berlari, yang tadinya tidak bisa merangkak, bisa merangkak. Jadi itu adalah perkembangan. Itu beda antara pertumbuhan dan perkembangan. Yang kesembilan, memiliki bahan genetik. Bahan genetik ini adalah penyusun utama dari makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup pasti memiliki genetika atau sifat-sifat pewarisan atau pewarisan sifat dari induknya. Mungkin ini ada 9 ciri-ciri dari makhluk hidup yang harus kalian ingat dan kalian pelajari, ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, klasifikasi ini apa sih? Klasifikasi ini adalah pengelompokan. Jadi, klasifikasi itu artinya pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Jadi, kalau ada ciri-ciri yang dimiliki sama, maka dia berada dalam satu kelompok. Nah, tujuan pengklasifikasian makhluk hidup adalah untuk mempermudah kita mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Karena makhluk hidup baik hewan, tumbuhan, mikroorganisme itu jumlahnya sangat banyak, beraneka ragam. Bayangkan saja, satu jenis kucing saja itu memiliki varietas yang berbeda. Ada kucing Angora, ada kucing Persia, dan sebagainya. Kalau mangga, ada mangga madu, ada mangga golek, ada mangga mangga harum manis dan sebagainya. Jadi sangat banyak sekali, satu jenis tumbuhan atau hewan saja itu sudah memiliki varietas yang sangat banyak. Sehingga perlulah dikelompokkan. Nah, tujuan khusus atau tujuan lainnya adalah dari pengelompokan makhluk hidup ini, yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Oke, yang kedua bisa mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis lainnya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Semakin banyak persamaannya, maka nanti kekerabatannya akan semakin dekat. Yang keempat, bisa memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya, ya. Selanjutnya, dasar klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup itu. Apa aja dasarnya? Pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Jika memiliki persamaan yang sama, maka dia berada dalam satu kelompok. Jika memiliki perbedaan, maka dia keluar dari kelompok itu. Yang kedua, bisa berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Nah, misalnya ciri bentuk tubuh yang memiliki terdiri dari 3 bagian. Misalnya kepala, badan, ekor. Ada yang tidak memiliki kepala, yang tidak terbagi antara kepala, badan, dan ekornya. Ada yang jadi satu seperti itu. Jadi ini perbedaan dan persamaan nanti dikelompokkan berdasarkan itu. Kemudian alat dalam tubuh atau anatomi.
Ada yang bernapas menggunakan insang mungkin, ada yang bernapas menggunakan paru-paru dan sebagainya. Ini dikelompokkan ya. Kemudian yang ketiga, klasifikasi ini pengelompokannya berdasarkan manfaatnya, ukurannya, tempat hidup dan cara hidupnya. Ya, bisa juga seperti itu. Ada yang manfaatnya untuk bahan makanan pokok, ada yang manfaatnya untuk tanaman hias, itu berbeda kelompoknya. Kemudian ada yang hidupnya mungkin di tempat yang kering, ada yang hidupnya di tempat yang basah, itu juga pengelompokannya berbeda. Jadi, ini beberapa dasar dari klasifikasi makhluk hidup yang harus kalian ketahui. Selanjutnya, ini ada contoh sederhana dari klasifikasi. Nah, di sini ada berbagai macam tumbuhan atau tanaman. Nah, kalau dikelompokkan kira-kira seperti apa ini berdasarkan perbedaannya? Coba kita lihat. Nah, dia dikelompokkan menjadi 2. Bisa juga menjadi 3, bisa menjadi 4, tergantung kalian. Nah, di sini contohnya menjadi 2, dikelompokkan berdasarkan manfaatnya. Ada sayuran, untuk sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, tapi ada juga perbedaan yang mendasar di antara sayuran dan buah-buahan adalah jika buah-buahan itu syaratnya harus memiliki biji, maka dia disebut buah-buahan. Nah, kalau sayuran dia tidak memiliki biji. Meskipun memiliki fungsi yang sama untuk dimakan, tapi manfaatnya berbeda. Ini salah satu contoh sederhana dari klasifikasi ini ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya Nanda. Minggu depan kita akan sambung klasifikasi ini, masih panjang. Nah,